Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan dan diberkati Tuhan. Kita bersukacita memasuki minggu ketiga bulan September ini. Kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang baik, dan saya percaya pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap atas kita sekalian. Mari kita mengawali ibadah ini dengan sehati di dalam doa. Bapa Surgawi, hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami, dan kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ini yang menjadi keyakinan dan penghiburan kami. Ini juga yang menjadi pengharapan kami di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita kembali kami boleh dipersekutukan baik melalui media ini maupun secara langsung. Kami berdoa supaya Tuhan beracara dan berkarya untuk hari ini, saling meneguhkan, saling menguatkan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Dan kami percaya janjimu digenapi, berkatmu dicurahkan, anugerahmu dilimpahkan. Bapa, terima kasih. Sebentar teduhkan jiwa kami untuk kami boleh mendengar suara kebenaran, menyapa kami, menegur kami, membaharui dan memulihkan kami sekalian. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami mau mendengarkan suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Tuhan ingin agar kita sehat rohani, jiwani, dan jasmani. Ya, dalam surat Yohanes dikatakan, aku ingin supaya engkau sehat walafiat. Ya, dalam segala situasi apapun yang terjadi, Tuhan ingin agar kita tetap mengalami kebugaran, fit, prima dalam kehidupan. Nah, itu hanya mungkin jika Tuhan hadir dalam hidup kita dan kita punya komunitas yang sehat juga. Ya, jadi manusia sekali lagi adalah makhluk sosial. Kita menjalin relasi dengan Tuhan, kita menjalin relasi dengan sesama. Dan Tuhan ingin agar kita hidup dan bergerak ada di dalam sebuah komunitas yang sehat. Seperti apa? Ya, komunitas yang sehat, kualitas seperti apa? Ya, dalam Mazmur 133 ayat 1-3 kembali kita mendengar apa yang kita sudah pernah dengar di minggu yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi komunitas yang sehat, hidup rukun, hidup guyup, hidup akur, itu yang Tuhan inginkan. Sehingga berkat Tuhan boleh diperintahkan, kehidupan itu boleh mengalir selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pemazmur Daud menyatakan kehidupan yang harmonis di antara orang-orang beriman yang percaya. Ya, kita juga harus menjalin hubungan yang harmonis dengan tetangga, ya, dengan orang-orang di luar gereja. Tuhan ingin agar inilah gaya hidup setiap umatnya. Hubungan antar sesama manusia harus merupakan sebuah hubungan yang baik. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus ada dalam komunitas yang sehat. Ya. Nah, untuk mewujudkan komunitas yang sehat, sebagai perwujudan kasih antar sesama umat manusia ini, ada beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama, hubungan itu, relasi itu harus murni, tulus, ya. Dan ada seorang namanya Crystal Wood berkata, 10 menit dengan sobat sejati, dengan rekan yang sungguh-sungguh lebih baik dari bertahun-tahun dihabiskan dengan orang yang lain, ya. Jadi persekutuan sebagai orang percaya, ketika kita menjalin relasi dengan saudara seiman, harus ada ketulusan, kemurnian, kejujuran, ya. Bukan hubungan yang dangkal, tapi harus merupakan hubungan yang mendalam. Dan hubungan yang mendalam dasarnya adalah ketulusan. Bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk memanfaatkan dan memanipulasi, ya, tapi sungguh-sungguh ketulusan, ya. 1 Yohanes 1 ayat 7 berkata, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Persekutuan orang percaya adalah persekutuan di dalam terang Tuhan. Ada ketulusan, kejujuran, kemurnian, ya. Tidak ada satupun yang disembunyikan, ya. Jadi tulus itu kunci hubungan yang sehat, ya. Yang kedua, mutual relationship.
ya, hubungan timbal balik, bukan hubungan yang saling menggerogoti satu sama lain, ya. Seperti saya sering katakan, itu seperti apa? Ketika satu hal menempel ke tempat yang lain dan itu menggerogoti kehidupan dari dalam, maka kita akan menjadi parasit, ya, simbiose parasitisme atau simbiose yang lain, ya, memanfaatkan orang-orang yang kita hubungi dan kita jalin relasi hanya untuk memanfaatkan diri sendiri. Harus saling menguntungkan satu sama lain. Jadi pemahaman yang saling ini adalah hal yang penting sekali, tulang punggung dari setiap relasi yang sehat dan bahagia, saudara. Jadi kalau mau relasi sehat harus ada saling menguntungkan, ya. Jangan ada pola-pola untuk memanfaatkan dan memanipulasi. 1 Korintus 12 ayat 25 menegaskan supaya jangan ada perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan, ya. Dan Roma 14 ayat 19 berkata, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk apa? Saling membangun. Jadi 54 diulang terus-menerus dalam perjanjian baru bahwa komunitas yang hidup dalam Kristus, komunitas yang sehat adalah komunitas yang mempraktekkan hidup saling, ya, saling membangun, saling menasihati, saling memperhatikan terus-menerus sedemikian rupa, ya. Jadi ada timbal balik, keuntungan, ya, saling menguntungkan satu sama lain, ya. Yang ketiga, ciri hubungan yang sehat, komunitas yang sehat adalah hubungan yang penuh dengan kepedulian, caring relationship. Sebuah empati, sebuah simpati yang bukan cuma sekedar memberi nasihat atau bantuan yang instan dan sekilas cepat, ya. Simpati artinya kita mau masuk ke dalam perasaan orang lain, berbagi rasa sakit dengan apa yang dirasakan oleh orang tersebut, ya. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi ketika kita melihat rekan saudara seiman dalam persekutuan mengalami pergumulan, tantangan, kesulitan dan masalah, kita menunjukkan simpati, love in action, bukan hanya dengan kata-kata, tapi lebih banyak dengan tindakan nyata, saudara. Nah, kemudian yang keempat ialah hubungan yang seperti apa untuk membuat komunitas itu menjadi komunitas yang sehat. Merciful relationship, hubungan yang penuh dengan belas kasihan ilahi. Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang dengan yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, demikian kamu berbuat jugalah demikian, ya. Jadi jangan pernah simpan dendam, kepahitan, luka hati, dan kebencian, karena kepahitan dan dendam selalu merusak dan menghancurkan persekutuan. Jadi belajar rilis, lepaskan pengampunan, lepaskan kasih karunia, lepaskan belas kasihan, dan sabar, ya. Kita sabar terhadap kelemahan orang lain, ya, keterbatasan orang lain, ketidakmampuan orang lain. Kadangkala besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Diasah sedemikian rupa sehingga karakter kita dibentuk. Ketika kita melihat orang yang lambat, kita juga belajar sabar, ya. Kita maunya cepat, dapat, sikat, babat, ya, tapi slow. Kita disuruh slow down, berhadapan dengan orang yang lamban dalam kehidupan. Kita belajar sabar. Kita juga belajar mengampuni terhadap orang yang punya kebiasaan-kebiasaan buruk, ya, melakukan pembunuhan karakter, membuli kita, memfitnah kita, merancangkan hal-hal yang busuk dan jahat terhadap kita. Seperti Kristus telah mengampuni, Tuhan ingin agar kita juga belajar melepaskan pengampunan. Jadi komunitas yang sehat itu diwarnai dengan ketulusan, saling memperhatikan, memperdulikan satu terhadap yang lain, dan merilis pengampunan, ya. Hal-hal ini harus dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Supaya apa? Supaya dia bisa bertumbuh, tetap kokoh, tetap kuat di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita punya komunitas yang sehat. Nah, jadi sekali lagi,
Komunitas yang sehat adalah komunitas yang saling membangun satu sama lain. Nah, kita mau belajar hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan dalam kelompok kecil. Saudara, kelompok 8 orang saja. Kelompok kecil 8 orang saja. Sebenarnya maksimal 12 orang. Kenapa? Ada hukum dinamika interaksi sosial. Ya, lebih dari 12 orang itu berarti kita mengkhianati hukum ini. Kenapa? Kalau 12 orang kumpul bersama-sama, maka interaksi sosial dinamikanya itu kalau semuanya aktif, tidak boleh ada satupun yang mendominasi dan menguasai, maka terjadi 144, ya, 144 interaksi satu sama lain. Jadi lebih dari itu mustahil ada keterbukaan, ya. Mustahil hubungan bisa mendalam. Karena biasanya cuma dangkal-dangkal saja. Hanya se-hello, hanya tahu beberapa hal, tapi nggak bisa curhat sampai ke dalam hati yang paling dalam. Jadi mari kita punya komunitas yang sedikit saja, saling berbagi rahasia, saling mendukung, saling menguatkan satu sama lain. Saudara, gereja yang sesungguhnya itu yang ada di dalam komsel, ya, bukan gereja dalam kumpulan crowd yang begitu banyak orang yang nggak saling peduli satu sama lain, nggak saling menolong satu sama lain. Ya, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini di masa yang sulit, pemerintah sengaja membatasi banyak hal, ya, membatasi kumpul-kumpul, membatasi banyak hal supaya apa? Ada pelajaran yang dahsyat, supaya hubungan kita tidak dangkal. Ya, terlalu banyak rekan, terlalu banyak pertemanan di Facebook, tapi siapa yang peduli? Who cares? Siapa yang tahu penderitaanku? Siapa yang tahu beban dalam hidupku? Tapi kalau ada 8 orang maksimal, ya, sebenarnya itu yang kita pelajari dalam komsel di Global Focus, ya. Jadi maksimal 8 orang bisa ada keterbukaan, dan keterbukaan adalah kunci pemulihan, dan pemulihan adalah kunci dari berkat Tuhan, ya. Gimana kita bisa terbuka terhadap ratusan orang, ya? Nggak mungkin. Kita hanya bisa terbuka terhadap beberapa orang, ya, dan terbatas. Yesus punya lingkaran inti 3, ya. Murid yang dikasihnya Petrus, Yohanes, Yakobus, yang selalu bersama-sama dengan dia. Dia punya 12 murid, ya. Lingkaran lebih besarnya, tapi lingkaran intinya, ya, nuklir, cycle, ya. Lingkaran intinya hanya 3 orang, berbagi pergumulan, berbagi masalah, ya. Dan ini juga yang harusnya kita miliki dalam kehidupan. Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari-hari ini ada keterbatasan secara sosial, ya. Keterbatasan, pembatasan-pembatasan yang merupakan adaptasi kebiasaan baru. Tapi firman Tuhan ini kekal. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, 2-3 orang bersekutu dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Tetap beribadah di dalam ibadah mesbah keluarga, tetap beribadah mungkin dalam komunitas. Sekarang ada WA group, ya, 8, pas nih, persis 8 orang maksimal, ya. Kita bisa calling, ngobrol, bisa kelihatan wajah atau cuma kata-kata dari 8 orang, ya. Saling apa? Untuk kita mempraktekkan nasihat firman Tuhan, ya. Ketika kita ada dalam komunitas yang sehat, kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan tadi sarankan, ya, saling memperhatikan. Komunitas ini biasanya kita sebut komsel, ya, komsel berkat. Bertumbuh dalam kasih Tuhan, bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, bertumbuh di dalam kuasanya Tuhan. Nah, dalam sebuah komsel yang sehat, orang-orang percaya menjadi satu keluarga yang baru, ya, memperhatikan satu sama lain. Sehingga ketika sedang mengalami masalah, sakit, berbeban berat, dikuatkan melalui komunitas komsel, ya. Jadi kalau teman terlalu banyak, paling cuma mengucapkan turut bersimpati, ya. Tapi komunitas orang-orang yang terbatas ini bisa terjun langsung, melakukan sebuah tindakan-tindakan yang nyata,
dan menghasilkan dampak dalam kehidupan kita yang sedang mengalami masalah pergumulan yang nyata, real. Mari kita saling memperhatikan. Itu kata firman Tuhan. Saling memperhatikan satu sama lain. Belajar memakai sepatunya orang lain, itu kata pepatah Indian ya. Jangan lihat semuanya dari sudut pandang kita ya. Kenapa orang jadi gitu? Pasti dia punya alasan kenapa begitu. Selama ini kita main telunjuk dan menghakimi ya. Tapi kita tidak pernah simpati dan empati masuk dalam dunianya. Berpikir seperti dia berpikir, merasakan apa yang dia rasakan, pergumulan hidupnya ya. Jadi tolong, di dalam komunitas sel nggak mungkin kita bukan Tuhan yang bisa mengendalikan dan menguasai semuanya. Kita hanya bisa care dalam kelompok yang terbatas ya. Pertama, saling memperhatikan. Yang kedua, saling support, saling mendorong dalam kasih. Di dalam kelompok sel yang sehat, anggotanya juga saling mendorong dalam kasih, sehingga setiap anggota bertumbuh secara rohani ya. Mendorong apa? Ayo dong ikut gerakan baca Alkitab ya. Sehari cuma 15 menit dibaca. Maka dari Kejadian sampai Wahyu maaf, sudah selesai dalam waktu 1 tahun ya. Baca Alkitab bareng-bareng ya. Sharingkan apa yang didapat. Bahan renungan yang didapat di-sharingkan dalam grupnya saja. Jangan di seluruh grup, dalam grup kelompok inti ini ya. Mungkin 8 orang tadi ya. Kemudian gerakan mesbah keluarga, gerakan kasih yang real, kepedulian yang real ya. Jadi yang nyata ya. Kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kasih itu bukan feeling. Love adalah kata kerja. Kasih itu adalah sebuah action, tindakan nyata ya. Pekerjaan-pekerjaan baik yang kita bisa lakukan bukan dalam skala yang besar ya, tapi small thing matters. Hal-hal kecil, mulai dari hal-hal yang kecil kita bisa melakukan hal yang besar. Ibu Teresa berkata, hal yang kecil jika didorong dengan kasih itu adalah perkara-perkara yang besar. Dan yang terakhir, dalam komunitas kita bisa mempraktekkan apa? Dalam Ibrani 10 tadi ayat 25, saling menasehati. Saling menasehati satu sama lain ya. Jadi kita nggak sempurna, orang lain juga bukan orang yang sempurna, teman-teman kita bukan sempurna, kita masih punya pergumulan, saudara kita punya pergumulan, kita masih bisa emosional, saudara kita masih bisa emosional. Ada baiknya kita saling menegur satu sama lain. Untuk apa? Membangun dalam kasih, bukan untuk mempermalukan, bukan untuk membuli dan melecehkan, tapi untuk saling membangun, sehingga setiap orang dalam kelompok kecil kita makin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus ya. Jadi memang kelompok kecil yang paling real adalah keluarga inti kita masing-masing. Tapi kita bisa 2, 3, 4 keluarga pasutri menjadi sebuah kelompok inti ya, untuk saling apa? Membangun satu sama lain, meneguhkan satu sama lain, menasehati satu sama lain ya, dan menolong dalam perbuatan nyata satu sama lain. Nah, itulah kunci di mana kita bisa bertumbuh dalam komunitas yang sehat. Saya teringat ketika Barbara Bush, dia adalah istri dari Presiden George Bush Senior dan ibunda dari Presiden George Bush Junior. Ditanya oleh wartawan, what is the key of your happiness in life? Apa rahasia sukacita dalam hidupmu? Suaminya presiden, anaknya presiden, dan wajahnya terus bersinar-sinar ya, memancarkan kebahagiaan. Dan ketika pertanyaan itu muncul dalam hidupnya, maka rahasianya dikatakan cuma satu kata, just one word, relationship, relasi. Bangun hubungan, relasi yang sehat menentukan kualitas kehidupan yang sehat, dan juga menentukan komunitas kita menjadi sehat. Jadi mari kita tetap tertanam dalam komunitas yang sehat, bertumbuh di dalamnya, dan kemudian saling mempraktekkan apa yang Alkitab ajarkan. Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan saudara sekalian. Kiranya lewat komunitas, saudara makin diteguhkan dan makin bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mensyukuri karena Engkau lah yang Tuhan yang sudah mempersatukan dan mempersekutukan kami
baik dengan dirimu maupun dengan satu sama lain, saudara-saudara seiman. Kami rindu Tuhan agar setiap kami punya kelompok, komunitas yang sehat, yang saling peduli, saling membangun, saling menasehati, sehingga kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Roh Kudus, jamahlah setiap kami. Roh Kudus, pulihkan dan baharui kami. Kalau ada di antara kami yang menjadi orang Kristen yang loneliness, yang merasa kesepian, nobody wants me, nobody cares, tidak ada seorang pun yang peduli dan mengasihi aku, biar kami boleh bersama-sama berusaha ada dalam komunitas yang sehat, berusaha untuk kami bersatu, untuk bisa mempraktekkan praktek hidup saling, sebagaimana ditulis sampai 54 kali dalam firman-Mu ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah dan di mana saja kami berada, menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami mohon berkat ilahi dicurahkan berlimpah-limpah. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah komunitas saling yang luar biasa, dan itu merupakan teladan dalam hidup kami. Kami rindu agar kami juga meladani komunitas ilahi, untuk kami juga memiliki komunitas yang sehat untuk saling membangun dan meneguhkan dalam kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan akan bekerja dalam hidup kami melalui komunitas di mana kami tertanam di dalamnya. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, tetap perhatikan protokol kesehatan, ya. Tetap memakai masker, tetap cuci tangan kerap kali, dan tetap menjaga jarak, ya. Kita berdoa terus agar Tuhan beracara dan berkarya, sehingga pandemi ini bisa cepat berlalu dengan anugerah dan rahmat berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.